setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Angkat kedua, angkat ketiga. Detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini kami melihat penyertaan Tuhan ada dalam hidup kami. Kami melihat pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Engkau yang percaya bersama dengan saya, kami berdiri Bapak Ibu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya
luar kontrol dan kendali Tuhan. Karena yang baik dan benar, saudara. Kita bisa memilih yang baik dan benar di balik setiap peristiwa yang kita alami. Jika kita belajar membiasakan diri untuk apa? Bertanya kepada diri sendiri, apa yang Tuhan mau di balik peristiwa-peristiwa yang aku alami itu. Yang kedua, kita harus belajar untuk melatih hati nurani kita dengan bersih. Karena hanya ketika kita bisa membiasakan diri bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan inginkan di balik setiap peristiwa yang aku alami, dan kita terus menjaga hati nurani kita, saudara, maka kita perlahan tapi pasti kita bisa melihat didikan dan ajaran Tuhan di balik peristiwa-peristiwa yang kita alami. Tapi jika cenderung memaksakan menjalani itu dengan memuaskan ego, tidak peduli apakah yang aku lakukan ini menyakiti hati Tuhan atau tidak, sesuai dengan yang Tuhan inginkan atau tidak, kita tidak mungkin bisa melihat didikan dan ajaran Tuhan di balik setiap peristiwa yang kita alami. Belajar untuk memilih dan memutuskan yang benar. Tetapi karena Firaun sudah terbiasa menindas orang Israel, maka kecenderungan hatinya selalu melahirkan hal-hal yang jahat. Dan ketika seseorang terbiasa itu tidak benar, maka makin lama kecenderungan hatinya makin menyimpang jauh dari kebenaran. Ingat saudara, deviasi. Awalnya ya sedikit-sedikit gak apa-apa, Tuhan kan ngerti. Lama-lama makin jauh, makin menyimpang makin jauh. Deviasinya tanpa kita sadari sudah jauh dari standar yang Tuhan inginkan. Jadi ketidakbenaran kecil yang kita lakukan akan diikuti oleh ketidakbenaran yang lebih besar dan seterusnya. Agar berbalik dari ketidakbenaran yang sudah kita lakukan, mau nggak mau kita juga harus berani untuk apa? Keluar dari ketidakbenaran yang selama ini dijalani. Nah, dalam hubungannya dengan bangsa Israel, seharusnya Firaun bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimana kalau aku yang alami perlakuan seperti yang aku lakukan terhadap bangsa Israel? Seharusnya dia bertanya seperti itu. Maka Matius 7 ayat 12, Tuhan Yesus berkata begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi kalau seseorang menjalani hidup tidak benar, maka Tuhan akan selalu memberi kesempatan melalui peristiwa-peristiwa yang dialaminya, agar orang tersebut belajar memilih yang benar. Jika melalui peristiwa-peristiwa yang dialaminya itu ia tidak melatih untuk memilih yang benar, maka saudara, ia akan terbiasa dengan pola hidup yang salah. Akhirnya hatinya akan jadi keras, dan ketika melakukan hal yang salah, ketika melakukan hal yang tidak benar, tetap merasa baik-baik saja. Dan saya mau kasih tahu lagi yang kedua, jika seseorang ada dalam fase ini, dia akan sulit untuk diubah bahkan oleh Tuhan sekalipun. Jadi kalau sampai Alkitab berkata Allah mengeraskan hati Firaun, itu karena Allah melihat dengan segala kebijaksanaannya, Firaun memang sudah tidak bisa diubah. Kalau kita perhatikan kisah keluarnya Israel, kita lihat alasan Allah mengeraskan hati Firaun, keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kita menemukan Allah berusaha melepaskan bangsa Israel melalui berbagai macam cara. Diawali dengan apa? Tongkat Musa dilempar menjadi ular. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Alih-alih sihir Mesir juga hal yang sama. Setelah itu Allah mengirim tulah kepada Mesir. Tetapi Firaun mengeraskan hatinya, dan ketika di tulah tertentu Firaun sadar bahwa dia bisa melawan kehendak Elohim Yahweh. Apa yang terjadi? Dia menyerah dan meminta Musa untuk berdoa supaya tulah itu diangkat, dan dia berjanji akan membebaskan bangsa Israel. Tapi dengar baik, ketika tulah itu sudah diangkat dan Firaun sedikit alami kelegaan, Firaun kembali mengingkari janjinya.
Dan itu terjadi berulang-ulang. Bukankah seringkali kita ini kadang-kadang tobat kumat, saudara? Betul? Halo? Tobat kumat. Ketika kepepet tobat. Ketika kepepet katanya pepet kumat lagi, saudara. Ya. Pertanyaannya gini, saudara. Ketika Firaun mengingkari janjinya, apakah Elohim Yahweh tidak tahu Firaun akan mengingkari janjinya? Allah tahu. Tetapi Allah selalu memberi kesempatan kepada Firaun, kepada saudara dan saya, agar kita bisa sadar dari kesalahan dan kita berubah. Tapi dengan baik. Kecenderungan hati Firaun selalu memilih yang jahat, maka ia tidak punya kekuatan untuk berubah. Berapa banyak dari kita yang kita tahu kita salah, berbuat salah, tapi kita tidak sanggup untuk berubah. Kita tidak sanggup untuk berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Padahal ketika orang-orang Mesir dan alih-alih Syrianya kena bara, tetapi Alkitab memberikan penjelasan dengan sangat jelas. Firaun tidak terkena bara. Semua ahli sihir Mesir terkena bara, tapi Firaun saja tidak terkena bara. Seharusnya ia bertanya, ia memperkarakan, kenapa ia sendiri yang tidak kena bara, padahal sudah berulang kali ia memperdaya Tuhan yang telah melakukan tanda-tanda ajaib di depan dia. Di sini kita mengerti Tuhan selalu memberi kesempatan kepada Firaun untuk berubah. Tapi karena terus-menerus mengabaikan kesempatan yang Tuhan beri, saudara, maka di titik tertentu tidak bisa lagi diubah oleh Tuhan. Tidak bisa diubah lagi oleh Tuhan. Kejadian ini sebenarnya memberikan sebuah pelajaran bahwa dalam menjalani hidup ini kita harus berjuang membangun hati nurani yang baik, supaya jika kita berbuat salah, kita bisa sadar dan berjuang untuk memperbaikinya. Tapi jika kita tidak mau berjuang membangun hati nurani yang baik, akan jadi merasa aman dan nyaman meskipun sudah melakukan kesalahan. Saya diberkati dengan satu orang sahabat bercerita kepada saya, ketika Tuhan Yesus selesai berpuasa selama 40 hari, dia dibawa ke padang gurun, kemudian dicobai dengan lidah. Jika mau Tuhan, rubah roti, batu ini jadi roti. Betul? Kemudian Tuhan Yesus berkata, apa tertulis? Diberikan, dibawa naik ke atas bukit, diperlihatkan seluruh keindahan dunia. Dan itu berkata, jika engkau menyembah aku, semua ini akan aku berikan. Tuhan Yesus berkata, ada tertulis. Dan yang ketiga, saudara tahu, di bawah hubungan baik suci, kemudian dikatakan, jika engkau anak, jatuhkan diri, maka pasti ada malaikat yang akan menatap. Laki-laki Tuhan berkata, ada tertulis. Yang Tuhan katakan ada tertulis itu bukan cuma sekedar logos, tapi firman yang dihidupi oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mengenakan tubuh daging sama seperti kita. Itu yang memberi kekuatan untuk mengalahkan cobaan demi cobaan. Ada banyak orang menjatuhkan diri dalam pencobaan. Halo, dan dia bilang ini, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kau nggak mengalami hukuman, kau semua baik-baik saja, nggak apa-apa, gitu kan? Tapi akan ada satu titik menjatuhkan diri dalam pencobaan, dan akhirnya kita tidak punya kekuatan lagi, tidak ada malaikat yang menantang lagi dalam setiap kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita berjuang menghidupi firman yang kita pahami. Firman yang kita pahami, kita perjuangkan untuk kita hidupi, kita perjuangkan untuk kita hidupi. Itu menjadi sebuah batu pijakan untuk kita bisa menahan godaan, tantangan, dan
Kristen harus berjuang untuk menghidupi firman. Bukan cuma sekedar suka dengan firman, bukan cuma sekedar pandai bahkan bicara firman. Karena hanya dengan berjuang menghidupi firman yang kita pahami, dan sambil berjuang menghidupi firman yang kita pahami, kita mengalami gagal, jatuh bangun, tapi kita tetap menjaga hati nurani kita tetap bersih. Kita punya kekuatan menghadapi berbagai macam godaan, tantangan, tekanan. Kita lihat banyak orang dalam pelayanan justru jatuh. Gak apa-apa, aku baik-baik saja. Aku merugikan orang lain gak apa-apa, memanipulasi orang lain gak apa-apa. Tapi akan ada satu titik sudah tidak bisa dipulihkan lagi. Yudas mengkhianati Tuhan Yesus karena hati nuraninya kotor sudah. Masalahnya banyak orang kan menganggap bahwa Yudas memang sudah ditetapkan untuk berkhianat, karena kan ada satu di antara 12 murid Yesus itu akan mengangkat tumitnya melawan Yesus. Saudara, kalau dikatakan satu di antara murid Tuhan Yesus akan berkhianat, itu tidak harus Yudas. Bahkan ketika Tuhan Yesus berkata di hadapan murid-murid, satu di antara kamu adalah iblis, bukan berarti Yudas sudah ditetapkan menjadi iblis. Karena kalau kita melihat perjalanan Yesus bersama murid-muridnya, justru Petruslah yang pernah dihardik oleh Tuhan Yesus, menyala kau iblis. Jadi sebenarnya Petruslah yang punya indikasi kuat berkhianat kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu ketika di perjamuan terakhir, Tuhan Yesus berkata bahwa ada satu di antara mereka yang akan berkhianat, dan Tuhan Yesus memberikan clue, orang yang tangannya bersama aku masuk ke dalam pinggan, dia orangnya. Mestinya saat itu Yudas yang sudah membuat sebuah perjanjian, sebelumnya sudah membuat sebuah perjanjian dengan tua-tua Israel dan imam-imam kepala untuk menjual Yesus, dia bisa beriaksi ini. Ternyata kan, halo, betul, aku, tapi dia tidak lakukan. Seharusnya berkata, Tuhan ampuni aku, Tuhan, aku sudah salah, aku sudah melanggar salah, tapi itu tidak dilakukan. Jadi pernyataan Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah sebuah kesempatan terakhir bagi Yudas untuk bertobat, tapi ia tidak memilih untuk bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada masanya Tuhan menegur. Dengan teguran yang pelan, makin lama makin keras, dan seharusnya kita aware dengan teguran demi teguran itu. Karena apa? Kalau kita tidak membiasakan diri dengan peduli dengan teguran Tuhan, akhirnya saudara, kita tidak punya kemampuan untuk bisa bangkit dari kesalahan-kesalahan yang sama yang terus-menerus kita lakukan. Akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada Yudas, lakukan apa yang kamu ingin lakukan. Pertanyaannya adalah mengapa Yudas tidak bisa bertobat dan mengakui kesalahannya? Karena terus-menerus melawan hati nuraninya dan terbiasa tidak jujur. Akhirnya tidak mampu memilih yang benar. Melalui peristiwa Yudas, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan untuk memperhatikan bagaimana kita menjalani hidup, saudara. Bagaimana kita menjalani hidup. Jika kita terus-menerus melawan hati nurani, maka di titik tertentu kita tidak akan sanggup kembali ke jalan-jalan Tuhan. Jadi dalam menjalani hidup ini, kita harus meminta Tuhan untuk terus-menerus menolong kita supaya kita bisa menjaga hati nurani kita. Saya ingat satu lagu yang lama sekali, lagu itu berulang-ulang saya dengarkan dan itu memberkati saya, saudara. Karena tidak ada cara untuk kita berjuang ini benar seperti yang Tuhan inginkan. Kita harus belajar untuk terus berseru kepada Tuhan sampai kita bisa melihat ada perubahan dalam hidup kita. Satu kali kita berseru kita tidak lagi, 2 kali, 10 kali, 50 kali kita melihat perubahan. Tapi jangan putus asa, karena waktu kita berseru ada satu titik kita melihat Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Dan di sini kita tahu tidak ada mustahil bagi Allah. Tidak ada mustahil bagi kami. Tuhan bisa memberkati kita berlimpah-limpah. Bukan. Tidak ada mustahil adalah ketika kita berjuang ini benar, serasa gagal terus-menerus, kita tidak sanggup. Tapi ada satu titik kita melihat dan kita menoleh ke belakang waktu kita berjalan terus dan kita melalui
sadari bahwa kita punya banyak kelemahan dan kekurangan, kita akan belajar bergantung pada Tuhan. Kita bergantung pada Tuhan bukan supaya Tuhan bisa menolong masalah-masalah hidup kita. Kita bergantung pada Tuhan juga supaya Tuhan menolong untuk mengubah karakter kita, supaya Tuhan menolong untuk kita tetap memiliki hati nurani yang bersih di hari-hari itu. Karena hanya dengan memiliki hati yang bersih, kita bisa melihat dengan berjalannya waktu, didikan, ajaran, dan pembentukan Tuhan di balik peristiwa-peristiwa yang kita alami. Jadi kalau diketahui hari-hari terakhir, Yudas itu yang berkhianat. Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, iblis siap menampi kamu, tapi aku berdoa untuk kamu supaya kamu kuat. Dan kalau kamu sudah kuat, ingatkan saudara-saudaramu." Mengapa Tuhan Yesus sudah berdoa kepada Yudas juga? Kan seolah-olah diskriminasi. No, karena Tuhan sudah memberikan berbagai macam kesempatan kepada Yudas. Dan kemudian dengan segala kebijaksanaannya Tuhan melihat Yudas tidak menunjukkan tanda-tanda untuk berubah dan bertobat. Yudas terus mengeraskan hati untuk bertobat. Makanya Tuhan Yesus Petrus, dan memang kenyataannya Petrus, bahkan pertobatannya pun unik. Kenapa? Karena hanya melalui suara ayam yang berkokok. Jadi kita harus mengerti bahwa Yudas tidak didesain untuk berkhianat kepada Tuhan Yesus, tapi ia sendiri yang memilih untuk berkhianat kepada Tuhan Yesus. Tetapi mungkin sudah bertanya pada saya, tapi kenapa kita dikatakan bahwa Yudas itu anak kebinasaan? Dengar baik, ketika Yudas ditulis sebagai anak kebinasaan di dalam Alkitab, peristiwa itu sudah terjadi. Ingat, itu ditulis puluhan tahun setelah peristiwa itu terjadi. Jadi melalui peristiwa Fir'aun dan peristiwa Yudas, kita dapat mengetahui Tuhan itu memberikan kepada kita manusia yang namanya independensi. Dan kita manusialah yang harus memutuskan untuk terus-menerus memilih yang baik dan benar. Kita bisa berangsur-angsur memilih yang baik dan benar jika kita mengembangkan sikap seorang pembelajar dalam kehidupan yang kita jalani. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam menjalani hidup ini kita bisa salah mengambil keputusan. Bahkan kita harus jujur mengakui bahwa seringkali kita gagal untuk berjuang hidup benar. Tapi jika kita membangun hati nurani kita dengan baik, kita tidak akan terus-menerus hidup dalam kesalahan dan kegagalan yang sama. Bahkan kita akan membuat pembenaran atas kesalahan yang sudah kita lakukan. Kalau kita perhatikan kisah Petrus menyangkal Tuhan Yesus, sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengingatkan, sebelum ayam berkokok, Petrus, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Dan benar, waktu ia mendengar ayam berkokok, ia ingat perkataan Tuhan Yesus sebelumnya. Dan sejak saat itu ia bertobat. Hanya melalui ayam berkokok itu harus bertobat. Saudara, tolong hati nurani yang baik. Meskipun kita masih jatuh bangun, itu benar, ada banyak kelemahan yang masih melekat dalam diri kita. Kita akan diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melihat ajaran dan didikan Tuhan balik setiap kejatuhan kita, kegagalan kita. Tapi kalau kita tidak membangun hati nurani yang baik dan kita tidak tekun mencari Tuhan, maka setiap peristiwa yang kita alami itu akan berlalu begitu saja tanpa adanya proses untuk kita bisa berubah. Jadi saudara, Allah menggunakan peristiwa-peristiwa kita alami untuk mengubah hidup kita. Oleh karena itu, jangan pernah berpikir kalau seseorang berubah itu karena Tuhan tiba-tiba mengubah hatinya sehingga langsung bertobat. Nggak mungkin. Pertobatan itu terjadi melalui subjektivitas, dan itu terjadi di mana? Pikiran kita. Apa yang kita pikirkan itu diikuti oleh perbuatan. Dan kalau pikiran kita diperbaharui terus-menerus, maka sifat perbuatan kita itu seperti pikiran kita yang diperbaharui. Dan dengan baik, seringkali Tuhan itu
memberi peringatan-peringatan kepada kita melalui peristiwa demi peristiwa. Kalau peristiwa demi peristiwa itu, peringatan-peringatan itu diabaikan, maka Tuhan itu akan menegur melalui peristiwa yang lebih berat. Jika tetap tidak mau berubah, maka sulit untuk diubah oleh Tuhan. Jadi adalah baik kalau masih kita diperingatkan oleh firman Tuhan. Kalau kita masih diperingatkan melalui peristiwa yang alami. Karena apa saudara? Karena ketika sudah menutup mata, kita baru sadar ternyata kita cenderung menyakiti hati Tuhan. Maka kesadaran itu tidak ada gunanya lagi. Kenapa? Karena kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk berubah dan memperbaiki diri. Oleh karena itu saudara, kita harus melihat bahwa peringatan-peringatan yang Tuhan beri melalui berbagai peristiwa yang kita alami itu adalah panggilan untuk supaya kita bisa berubah. Kalau kita benar-benar ingin berubah, Tuhan pasti akan memberitahu kok kekurangan dan kelemahan kita. Walaupun belum sempurna, tapi Tuhan bisa mengerti keberadaan kita. Dengar baik saudara, kalau anak usia 5 tahun, dia bisa menghitung 3 tambah 3 itu 6. Itu perfect. Betul? 5 tahun dikasih soal 3 tambah 3 6. Itu great. Tetapi anak itu tidak boleh berhenti di situ saja. Dengan usia yang makin bertambah harus lebih cakap dong. Lebih cakap dalam berpikir. Nah kalau usia sudah 30 tahun baru bisa menjawab 3 tambah 3 itu 6, pasti ada yang salah dalam hidup anak itu. Jadi kita harus mengerti bahwa kita bisa berkenan itu di level kita masing-masing. Kita tidak tahu, biar Tuhan yang mengukurnya. Tapi tahu kita berjuang atau tidak. Kalau kita serius ingin berubah, Tuhan akan memberitahu kebiasaan, sikap-sikap kelakuan kita yang salah. Tetapi kalau kita tidak punya niat untuk memperbaiki diri, kita tidak bisa melihat Tuhan mengubah hidup kita, saudara. Masalahnya banyak orang berpikir kan, yang percaya Yesus pasti selamat. Memang benar, kita terima Yesus pasti selamat. Tapi kita punya kecenderungan dosa yang masih melekat di dalam diri kita. Dan kita harus melanjutkan hidup kita setelah kita menerima Yesus. Halo? Kita harus melanjutkan menjalani hidup kita. Dan kita punya natur dosa dalam diri kita. Kalau kita tidak bereskan, ketika kita menutup mata, kita akan menghadap Tuhan untuk mempertanggungjawabkan hidup yang kita jalani itu. Dan disitulah kita akan terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya, saudara. Makanya akibat pemahaman percaya Yesus pasti selamat tanpa diikuti berjuang dengan hidup benar, banyak orang Kristen yang awalnya rendah, kualitas moralnya rendah, pada hidup yang sangat singkat ini adalah satu-satunya kesempatan yang kita miliki untuk bisa berubah dan diubah oleh Tuhan supaya menjadi orang-orang yang layak disebut sebagai anak dari Tuhan yang Maha Agung dan Maha Mulia. Dan hanya orang-orang yang dianggap anak oleh Tuhan yang akan dilayakan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi kita harus berani memeriksa diri kita sendiri, saudara. Apakah dengan cara hidup seperti ini kita sudah berkenan kepada Tuhan atau belum? Jangan pernah merasa hebat dan paling benar karena sudah mengetahui kebenaran dan sudah bicara firman Tuhan dengan luar biasa. Karena Tuhan mengukur seseorang itu bukan dari apa yang dia katakan, tapi Tuhan mengukur seseorang dari apa yang dia hidup di setiap hari, apa yang dia lakukan setiap hari. Maka saya masih berkata, kesempatan ini saya khawatir banyak orang hanya senang dengan firman Tuhan, banyak orang hanya senang pandai bicara firman Tuhan, tapi tidak berjuang untuk menghidupinya. Padahal hari lepas hari yang berlalu memberikan sebuah indikasi waktunya sudah makin lama makin berkurang. Untuk dia bisa berjumpa dengan Tuhan sudah semakin dekat. Dan juga saudara, Tuhan itu bisa datang sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Karena Alkitab berkata 2 Petrus 3 ayat 8. Petrus berkata demikian, 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun seperti satu hari. Konteks penyambut itu berbicara tentang kedatangan hari Tuhan, di mana kedatangan hari Tuhan bisa diartikan dua, saudara.
Yang pertama memang peristiwa kedatangan Tuhan, yang kedua nanti yang kita kenal dengan sebutan parousia. Yang kedua, kedatangan dari Tuhan itu juga berbicara tentang hari kematian kita. Dan Petrus mengingatkan kedua peristiwa itu tidak. Kadangkala kita pikir masih lama, ternyata sudah di depan. Atau kita pikir sudah tidak ada di depan, ternyata masih lama. Jadi kedatangan Tuhan itu tidak bisa diprediksi. Begitu juga dengan hari kematian. Oleh karena itu kesempatan yang harus kita miliki itu harus kita pergunakan dengan baik. 5 wanita yang bijaksana, dia menantikan mempelai, tapi dia membawa minyak dalam buli-buli. Karena dia tahu, mereka tahu mempelai bisa datang suatu waktu. Percuma dia menantikan mempelai, tapi kalau minyaknya habis, pelitanya akan padam. Dan percuma sia-sia seluruh penantiannya, saudara. Maka dia membawa minyak dalam buli-buli, supaya ketika pelitanya hampir padam, masih ada sisa minyak yang dia tuangkan dan pelitanya terpadam untuk menantikan mempelai. Tapi wanita yang bawa 5 wanita itu hanya membawa pelita, tidak membawa minyak. Itu berbicara tentang apa? Ya, hanya menjalani hidup biasa-biasa saja di dunia ini, tanpa persiapan, tidak sungguh-sungguh berjuang yang benar. Akhirnya dengan yakin suatu hari pasti akan diterima oleh Tuhan. Tapi ketika harinya tiba, dia tidak diizinkan untuk masuk dalam pesta perjamuan. Dia tidak diizinkan masuk dalam pesta perjamuan. Oleh karena itu, dalam menjalani hari hidup kita harus terus-menerus meminta kepada Tuhan, beri aku kekuatan untuk menjalani hidup seperti yang kau inginkan. Aku tahu Engkau Bapa yang mengasihi aku. Engkau terus-menerus memberi kesempatan kepadaku. Tapi aku mau mengisi kesempatan yang kau beri, supaya aku bisa menjalani hidup seperti yang kau mau, bukannya aku mau. Hati yang
untuk setiap didikan dan ajaran Tuhan, untuk setiap apapun yang boleh terjadi dalam diri kami. Tuhan, terima kasih untuk kesabaran Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang masih Tuhan beri untuk kami berdoa. Bapa, kami berdoa persembahkan hidup kami masing-masing, dimanapun kami berada, apapun yang berat, dan sekarang dalam keadaan apapun kami, Tuhan. Kami tahu ada Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Ada Engkau yang terus menuntun kami. Ada Engkau yang terus mengingatkan kami. Ada Engkau yang terus menghibur kami, Tuhan. Terima kasih untuk kesabaran Tuhan, untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami menghargai setiap kesabaran dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Saudara, mari angkat kedua tangan saudara. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan percaya